Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aris Bimantoro. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah buku sakti. Ada 1103 electronic book, buku sakti buat yang lagi belajar jadi hacker, gimana caranya ngedefense atau apa itu Bitcoin atau apa itu ini, apa itu. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri. Dan di sini saya nanti bakal kasih linknya di deskripsi ya. Jadi di sini kita bisa lihat-lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa ya. Nanti kalian bisa klik sendiri sesuai apa yang kalian inginkan. Paling kalau misalkan buat pemula, maksudnya pemula itu yang udah mengerti setidaknya gimana cara ngetik ya, tahu gimana masuknya ini, masukin kode atau semacamnya gitu. Mungkin kalau yang pertama-tama yang benar-benar mau belajar, mungkin belajar dari hal kecil kayak apa itu Termux, bagaimana cara nginstal A, install B, nginstal C. Awalnya dari situ-situ aja dulu, pelan-pelan gimana caranya, terus belajar apa itu DDoS, bagaimana cara ini, cara itu. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan atau berbagi ebook ya, buku sakti hacker buat para hacker. Di sini ada cara hack Excel, Firefox, gimana cara nge-protect firewall. Di sini ada banyak banget men. Google Hack, di sini ada hack Google Map, hack IT atau security. Jadi kalian bisa tahu cara nembus dan cara ngamanin milik kalian sendiri gitu, cara ngebentengin firewall. Hack Windows. Jadi di sini ada kayak banyak panduan-panduan ya, sesuatu yang benar-benar kita kalau emang pengen belajar soal hacker. Pertama kita juga harus tahu dulu hacker tuh ada dua, dan jadi hacker itu juga kalau bisa jangan disalahgunakan, apalagi kalau kalian punya kemampuan. Kalau kalian emang pengen mengungkapkan suara kalian, oke, nggak masalah. Yang penting jangan mencuri dari suatu web atau sesuatu yang sebenarnya itu emang nggak harusnya gitu dicuri. Dan saya juga butuh supportnya ya buat teman-teman ya. Kalau emang teman-teman tertarik sama channel ini, sebenarnya kayak akun YouTube saya tuh sebenarnya nggak ada khusus jadi hack atau apa. Yang menurut saya pengen upload ya saya upload. Saya jadi nggak ada keinginan buat ini mencari keuntungan atau mencari uang. Tapi kalau tertarik emang hal seperti ini, oke, nanti kita akan cari lagi. Kalau di channel sebelumnya itu saya memberikan berbagi kayak 6.000
akun PUBG. Nanti kita bakal cari lagi akun ML atau akun-akun lain. Di sini ya, ada itu Bitcoin Bible. Dan untuk para hacker di Indonesia ya, mungkin sebenarnya kita tuh hacker Indonesia itu banyak, hanya saja tidak terlihat. Kita nggak pernah tahu kalau dia tuh ternyata hacker gitu. Lebih kayak santuy, tenang, tapi hebat gitu. Bener-bener kalau saya ya, untuk kelompok atau sebuah komunitas hacker yang ada saya di situ, kita tuh lebih kayak mengamati perkembangan dunia. Dari vaksin, apa itu vaksin, apakah vaksin itu baik atau tidak, terus juga COVID, kenapa COVID, dan kenapa di Cina mereka sudah berpesta-pesta, sedangkan di Indonesia info terakhirnya itu makin tambah parah. Sebenarnya ya, di Indonesia itu terlalu banyak oknum-oknum yang kurang ajar kalau menurut saya. Karena kalau menurut saya vaksinnya itu udah baik, maksudnya itu udah niat baik, itu udah, menurut saya tuh vaksin tuh menurut saya bagus gitu. Tapi saya pun juga nggak mau divaksin, bukan nggak mau ya, menolak vaksin, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti saya juga berubah pikiran. Tapi yang bikin kenapa banyak kematian setelah vaksin itu karena oknum-oknum yang emang benar-benar harusnya vaksin, setelah seseorang divaksin itu jarum suntiknya dibuang, nggak boleh disimpan. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana, oknum-oknum di luar sana itu setelah memvaksin si A, jarum suntiknya dipakai lagi untuk memvaksin si B, dan seterusnya si C, si D, si E, bahkan sampai Z. Nah, di antara A sampai Z itu pasti ada yang memiliki penyakit, pasti. Dan jarum suntik itu bisa membawa penyakit gitu. Yang tadinya orangnya sehat, divaksin yang harusnya itu untuk menolak virus, ini malah jadi penyakit, nyambung penyakit. Itulah kenapa di Indonesia itu terlalu banyak orang yang divaksin terus sakit atau meninggal. Dan faktor lainnya adalah mereka yang sedang sakit itu memaksakan diri untuk divaksin. Sebenarnya kalau menurut saya, orang sakit itu tidak boleh divaksin kecuali dia sehat. Nah, kalau dia sehat, dia harus divaksin. Bukan harus sih, maksudnya nggak wajib gitu. Ada yang pro dan ada yang kontra, tergantung bagaimana pemikiran kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya, sekian videonya. Butuh supportnya juga, like, komen, atau subscribe. Saya akan kasih linknya ini di deskripsi ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang emang pengen belajar jadi hacker ya. Bisa di sini, oke? Terima kasih.